Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau bangkitkan di hatiku dengan kasih yang Salam damai Paskah, damai kebangkitan Tuhan menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita memasuki hari Jumat dalam masa Oktav Paskah. Dan Yesus kembali menampakkan dirinya di hadapan para muridnya setelah kebangkitan. Dan hari ini kita akan melihat dan mendengarkan sapaan Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama untuk merefleksikan firman Tuhan di dalam kehidupan iman kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu,
lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah di mana Yesus menampakkan diri untuk kesekian kalinya kepada para murid, ya. Pertama kepada Maria Magdalena, lalu Yesus datang kepada dua orang ke Emmaus, lalu Yesus datang ke rumah dan menyapa mereka salam damai. Lalu hari ini di tepi pantai Danau Tiberias, Yesus juga menampakkan dirinya kepada mereka. Ada beberapa peristiwa yang terjadi hari ini. Pertama, para murid mereka pergi menangkap ikan. Yang kedua, mereka tidak menemukan ikan. Lalu yang ketiga, Yesus membiarkan mereka untuk menangkap ikan di sebelah kanan. Lalu mereka makan bersama Yesus. Ada 4 hal yang terjadi. Dan 4 hal ini sesungguhnya adalah kisah-kisah yang pernah terjadi antara Yesus dan para murid. Dan kisah ini terulang lagi. Kisah ini terulang lagi. Tapi kalau kita melihat momen hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada proses awal di mana kejadian awal di mana para murid pergi menangkap ikan. Sedangkan Yesus sebelumnya telah memanggil mereka. Kamu bukan lagi penjala ikan, tapi kamu telah menjadi penjala manusia. Di sini kita melihat para murid ternyata kembali kepada kehidupan lama. Hal ini terjadi oleh karena sikap keputusasaan mereka. Oleh karena sang guru yang mereka ikuti, yang seharusnya digadang-gadang jadi raja, akhirnya ternyata disalibkan. Dan ini menjadi satu kekecewaan dari mereka. Oleh karena kekecewaan itu, mereka merasa ditinggalkan, lalu mereka kembali kepada kehidupan lama. Tapi hari ini Yesus ingin memperbarui lagi. Bahwa semangat kebangkitan harus memperbaharui hidup para murid. Bahwa mereka tidak boleh kembali kepada kehidupan lama. Mereka sudah menjadi penjala manusia. Jangan lagi kepada kehidupan lama. Di sini pesan pertama, kebangkitan. Kebangkitan berarti hidup baru di dalam Allah. Kebangkitan berarti tidak kembali kepada kehidupan lama. Kebangkitan berarti hidup baru di dalam Kristus. Apa resikonya ketika mereka kembali kepada kehidupan lama mereka sebagai nelayan? Kita mendengar mereka tidak menangkap seekor pun. Artinya apa? Setiap orang yang kembali kepada kehidupan lama, ia sebenarnya telah kehilangan rahmat Allah. Ia tidak mempunyai apa-apa lagi. Ia kehilangan kehidupan Allah dalam hidupnya. Ia kehilangan berkat. Yang kedua, Yesus ketika tahu bahwa mereka tidak menemukan ikan, lalu Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu. Dan mereka mendapat banyak ikan. Luar biasa. Yesus mengingatkan kembali bahwa kamu adalah penjala manusia. Seorang penjala manusia mempunyai tugas untuk menangkap manusia. Untuk hidup di dalam kemanusiaan. Tetapi ada satu hal yang penting. Ketika mereka menebarkan jala, menangkap ikan banyak, jala itu tidak rusak. Apa yang terjadi di sini? Ini bukan satu mukjizat. Tapi ini adalah sesuatu yang mau disampaikan oleh Yesus. Bahwa
Seorang penjala manusia tidak boleh ragu, tidak boleh takut, tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir akan hidupnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan seorang penjala manusia terkoyak-koyak. Seperti jala tadi, walaupun banyaknya ikan tidak terkoyak-koyak. Sebab menjadi seorang penjala manusia adalah pilihan Allah. Berarti Allah mempunyai suatu benteng, suatu kekuatan, suatu jala yang tidak ragu yang diberikan oleh manusia. Dan kekuatan ini adalah kekuatan ilahi dari surga yang memampukan manusia untuk menangkap begitu banyak cinta dan kebaikan Allah bagi saudara. Oleh karena itu, peristiwa hari ini mengingatkan kita melalui para murid. Pertama, jangan andalkan diri kita sendiri. Andalkan Tuhan. Makanya ketika mereka terlalu mengandalkan diri mereka sendiri, hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan, mereka tidak menemukan dan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, mendengarkan sapaan Tuhan, tebarkanlah jalan, siap mendengarkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, dan akhirnya mereka mendapatkan hasil yang banyak. Mereka kelimpahan rahmat Tuhan. Ini luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudari, rahmat, pesan, kebangkitan Tuhan juga berbicara tentang kehidupan. Mereka ketika kembali memahami makna kehidupan mereka sebagai penjala manusia, akhirnya mereka menemukan jawaban bahwa ternyata inilah yang diinginkan Tuhan, bahwa kita tidak pernah akan kehilangan rahmat di dalam hidup kita ketika kita mau mengambil bagian di dalam panggilan Tuhan itu sendiri. Dan itu nyata. Mereka menangkap banyak ikan. Dan tugas seorang gembala, seorang penjala manusia adalah untuk mempersatukan kembali semua umat Allah yang tercerai-berai. Untuk menyatukan kembali semuanya di dalam satu cinta Allah, dalam semangat kebangkitan. Dan yang terakhir, ketika mereka makan bersama, Yesus diingatkan kembali bagaimana makna Ekaristi. Yesus mengambil roti, memberikannya kepada murid-murid. Yesus mengingatkan kembali tentang makna menjadi murid Tuhan. Hidup kita adalah ekaristis bagi sesama. Hidup kita adalah dipanggil untuk berbagi bagi sesama. Ketika Yesus mengambil roti dan memberikan, itu menunjukkan bahwa ia membagi dirinya bagi sesama, bagi dunia. Maka tugas kita adalah menjadi bagian dari kehidupan Allah dan memberikan hidup kita kepada sesama dan membawa kehidupan Allah bagi orang lain. Kita adalah saksi dari kebangkitan. Kita adalah saksi dari Ekaristi. Kita adalah saksi dari cinta Tuhan. Kita adalah saksi dari rahmat Allah. Kita adalah saksi dari kehidupan Allah itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita bangkit dari kehidupan lama, masuk dalam kehidupan baru. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan, menjauhkan hidup kita dari kekhawatiran, terlalu banyak kecemasan, terlalu banyak ketakutan, tetapi mempersembahkan hidup kita untuk menjadi milik Allah dan kita boleh memperoleh kekuatan ilahi dari Allah. Tuhan memberkati kita, haleluya, salam damai Paskah. Tuhan selalu menyertai kita sekarang dan sepanjang hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.